Ya, rapat paripurna DPRD Goa terkait pemakzulan Bupati Goa berakhir ricuh. Seluruh fraksi sepakat atas pemakzulan Bupati Goa karena diduga terlibat kasus korupsi dan perselingkuhan. Rapat paripurna DPRD Goa, Sulawesi Selatan memanas. Situasi pun berubah ricuh usai dipicu teriakan dari sejumlah orang yang hadir dalam ruang rapat. Rapat ini menghasilkan keputusan pemakzulan terhadap Bupati Goa, Husniyah Talenrang, atas kesepakatan seluruh fraksi. Husniyah yang berbicara di atas mimbar terkait klarifikasi kasus yang menjerat dirinya sontak mendapat hujan interupsi. Dan dengan tegas saya menyatakan bahwa semuanya melalui proses. Ya, di sini bukan tempat kita untuk menghakimi atau mengadili. Masih ada proses selanjutnya. Saya menghargai ini adalah rumah rakyat. DPR adalah mitra kita. Dengan harapan kehadiran saya ini akan menjaga dan menjalin harmonisnya hubungan antara DPRD, legislatif dengan eksekutif. Sebelumnya, Husniyah diperiksa tim Pansus Hak Angket atas 3 kasus, yaitu dugaan korupsi seragam sekolah gratis sebesar 16 miliar rupiah, pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral salah satu mahasiswi, dan dugaan perselingkuhan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, jadi pemimpin itu memang berat pemirsa. Udah nggak boleh korupsi, apalagi selingkuh. Karena kan jadi role model buat banyak orang. Ya, nah kita ke informasi lainnya. Ini 35 korban berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bay, Bali. Seluruh korban masih mendapat perawatan medis dan pendataan dari pihak pelabuhan. Ya, pasca terbakar KMP Putri Yasmin di perairan Lombok, proses evakuasi korban ini terus berlangsung. Kita lihat bagaimana pihak keluarga nampaknya mendapat kabar terkait keluarga mereka. Nampak banyak sekali yang menunggu sambil tadi pemirsa terharu dan juga bimbang ya terkait nasib dari para penumpang. Dan sebanyak 35 penumpang ini berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bay. Seluruhnya kondisi dalam alhamdulillah selamat. Dan tangis haru tadi kita lihat bagaimana pihak keluarga yang menunggu menyambut di pelabuhan. Dan seluruh penumpang lalu dievakuasi ke kantor ASDP untuk mendapatkan pertolongan. Korban mengaku bersyukur bisa selamat dan seluruh penumpang masih berusaha memberi kabar sanak keluarga lewat telepon petugas karena alat komunikasi dan barang-barang lainnya tertinggal di kapal. Penumpang yang di Padang Bay dengan jumlah 35 penumpang. Tiba-tiba ada asap, terus apinya besar. Ibu lihat asap itu di bagian mana, Bu? Di belakang atau di mana? Iya, di belakang. Di belakang. Kita ke informasi lainnya, kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terus meluas. Kobaran api bahkan merembet ke sejumlah bangunan para pemulung di sekitarnya. Hingga Rabu malam, kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kian membesar. Kobaran api membesar dan merembet ke area yang lebih luas. Hembusan angin kencang juga membuat kebakaran mulai mendekat ke permukiman warga terdekat. Bahkan si jago merah mulai membakar gubuk para pemulung yang berada di dekat lokasi. Selain sumber air jauh dari lokasi kebakaran, medan terjal dan juga berbahaya menyulitkan proses penanganan. Kesulitannya karena medannya terlalu besar, terlalu luas gitu. Jadi kita jangkauannya agak sulit. Terbatas, terus itunya pun apinya pun cukup besar. Jadi kita butuh waktu lama untuk benar-benar mendinginkan kebakarannya gitu. Karena kan materialnya sampah udah terbakar gitu. Kadang atasnya padam, bawahnya itu masih panas ya. Tambah ini cuaca kan anginnya cukup deras. Selain petugas gabungan dan relawan yang terus berjibaku memadamkan api, tim medis berikut perlengkapannya juga disiagakan untuk menanggulangi penanganan medis.
Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ratusan warga menggeruduk rumah MC acara tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasus ke pihak kepolisian. Ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah yang diduga dihuni oleh MC festival musik yang terlibat dalam challenge hafalan Ad-Duha di Rawalumbu, Kota Bekasi pada Selasa malam. Masa yang emosi bahkan masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Namun MC tersebut tidak ditemukan. Pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota sempat mendatangi lokasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Aryana, pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan terakhir. Juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sementara dugaan penistaan agama masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Barreskrim Polri. Sebelumnya video dugaan penistaan agama terjadi dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Salah satu stand produk minuman keras diduga menantang pengunjung menghafal surat Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman beralkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, puluhan warga terdampak banjir di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk di kantor lurah setempat. Warga memprotes proses pendataan penerima bantuan tunai sebesar 2 juta rupiah yang dinilai tidak transparan dan belum merata. Suasana di kantor lurah Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang memanas saat puluhan warga terdampak banjir mendatangi lokasi untuk menuntut kejelasan kriteria penerima bantuan sebesar 2 juta rupiah. Ketegangan dan adu mulut sempat terjadi antara warga dan petugas sebelum akhirnya ditenangkan oleh pihak kelurahan bersama Babinsa setempat. Apa minta manusia kepada masyarakat lah. Bantuan ricuh. Hanya dari RT cuma 2 orang bantuan. Kekecewaan mendalam terutama dirasakan oleh warga RT 1 RW 3. Meski banyak rumah di wilayah tersebut mengalami kerusakan cukup parah diterjang banjir, pada pencairan tahap pertama ini justru hanya 1 kepala keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan. Menurut Kelurahan Gunung Sari, pencairan bantuan tunai baru memasuki tahap pertama yang disalurkan kepada 68 kepala keluarga dari total lebih dari 200 warga terdampak. Berkoordinasi dengan masyarakat karena kita pembagian tidak merata. Jadi setelah arahan dari pimpinan kita tetap input data warga yang belum dapat. Semoga dengan dadakan input data itu seolah pendataan nama penerimaan itu tidak merata gitu. Penerima apa, Pak? Tidak merata. Jadi itu tahap pertama baru penerima bantuan banjir ya. Bantuan banjir. Kan tahap pertama kemarin. Ya. Setelah warga ribut masalah bantuan, kami telah menyampaikan kepada warga ini data ini belum semuanya, belum sementara. Pihak kelurahan memastikan warga yang belum menerima bantuan masih dalam proses verifikasi serta input data dan dipastikan tidak akan kehilangan haknya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.